Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membicarakan tentang kartu tani. Berbicara tentang kartu tani, tentu masih banyak permasalahan yang timbul diakibatkan oleh pengadaan kartu tani. Ada kartu tani yang belum bisa dicetak, ada kartu tani yang belum terdistribusi, ada kartu tani yang tidak cocok dengan luas lahan dan lain sebagainya. Pendapat mengenai kartu tani pun sangat beragam. Ada yang merasa terbantu karena tidak perlu lagi merengek-rengek kepada orang, tetap mendapatkan jatah kartu tani. Tetapi ada juga yang terganggu karena mungkin luas lahannya melebihi dari 2 hektar, atau keinginan mendapatkan pupuk tidak sesuai dengan jatah yang ada. Misalnya gini, saya pengen memupuk sawah saya itu sebanyak 4 sak, tapi ternyata urea yang ada dalam jatah cuma 3 sak dalam 1 hektar. Itu juga permasalahan. Itu mungkin karena teman-teman belum mengerti saja informasi. Dan permasalahan-permasalahan itu insya Allah akan kami bahas di video-video yang akan datang. Jadi silahkan subscribe yang belum subscribe, dan bagikan kepada teman-teman petani yang lain agar kiranya mendapatkan informasi yang lebih tepat. Ada juga informasi terbaru bahwa sekarang distributor atau pengecer itu tidak bisa menerima atau tidak melayani pupuk bagi petani yang RDKK-nya, NIK dalam RDKK itu tidak sama dengan NIK yang KTP asli. Itu mungkin saja ada salah pengetikan atau ada kesalahan lain. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, kali ini saya akan membahas satu masalah, yaitu tentang pengisian format. Dalam pengisian format ini tentunya sebenarnya sangat mudah, tetapi ketika tidak diwaspadai, pengisian format ini bisa menjadi celah untuk hilangnya jatah pupuk petani. Misalnya dalam format ini kita isi 200, kita laporkan 200, tetapi pupuk yang datang cuma 100 kilo dan dilaporkan ke tim Verval 200 kilo. Maka 100 kilo itu yang menjadi jatah kita mungkin bisa saja dijual ke tempat lain, baik itu oleh pengurus atau kios-kios yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk mengatasi hal itu supaya tidak ada saling curiga, tidak ada kehilangan jatah bagi teman-teman petani, baiknya kita mengisi ini dengan cara yang benar atau yang tidak bisa menimbulkan celah untuk dimodifikasi, diedit atau dirubah sehingga bisa menimbulkan peluang kecurangan dalam penjualan jatahnya para teman-teman petani. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat mudah. Misalnya di kolom urea. Di kolom urea ini misalnya di RDKK kita mempunyai jatah 150 per hektar. Tetapi karena satu dan lain hal, misalnya karena kita tidak mempunyai cukup uang untuk menembus 3 sak, atau karena kuota di wilayah tersebut dianggap tidak cukup, maka kita misalnya mau ambil 100 kilo atau 2 sak. Jadi penulisannya kita coba tulis seperti ini. Angkanya 100, buka kurung, kita tulis 100 tutup kurung kg atau kilogram. Terus misalnya untuk SP36 yang tidak kita tebus karena memang untuk padi, jagung dan kedelai tidak ada, kita kosong, kita coret saja supaya tidak ada celah untuk digunakan mengisi baik di atasnya ataupun di bawahnya. Terus kemudian set A, ketika kita tidak membutuhkan set A, ya kita coret saja. Nah, ini di kolom NPK. Di kolom NPK jatah per hektar itu sebenarnya 275. Tetapi karena mungkin keuangan kita atau jatah yang disampaikan kepada kelompok kita itu tidak mencukupi, maka baiknya kita tulis 200 buka kurung
ditulis dengan huruf 200, kemudian ditutup kurungnya dan baru kita tulis kg atau kilogram. Nah, selebihnya kita coret saja yang misalnya tidak kita ambil jatahnya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Ini cuma untuk mengantisipasi supaya tidak ada penyalahgunaan menggunakan form ini. Karena masalahnya form ini dilampiri dengan KTP, ya, dengan KTP. Jadi itu akan menjadi sangat legal. Apalagi kalau misalnya ada pengurus kelompok yang menyerahkan KTP dan form ini kosong kemudian ditandatangani. Nah, nanti pihak-pihak tertentu akan bisa mengisi sejumlah yang dia inginkan. Misalnya di-fullkan paketnya, tapi di petani tersebut tidak diberikan pupuknya. Nah, itu akan jadi masalah. Masalah kepada teman petani yang membutuhkan. Yang butuh tidak dapat, tetapi orang yang menggunakan ini, yang menyelewengkan ini bisa menjual kemanapun yang dia inginkan, apakah ke saudara, ke orang yang terdekat, atau ke tempat yang jauh dengan harapan mendapat bayaran yang lebih mahal. Nah, tentunya kami sebagai petugas tidak menginginkan semuanya itu terjadi. Tetapi tidak semuanya petani bisa kita kawal satu persatu. Jadi mungkin dengan menggunakan fasilitas kelompok bisa saja terjadi. Misalnya pengurus kelompok nanti yang membantu mengisikan, teman-teman petani tinggal bertanda tangan, tapi juga harus diperiksa dengan teliti isinya. Apakah nanti pupuk yang datang sesuai yang kita isi? Jika tidak, ya tentunya bisa mengakibatkan penyelewengan. Nah, kemudian yang mungkin perlu dilakukan oleh pengurus setelah barang ini kita setor, kita minta kopiannya atau minta rekapan kopiannya yang mau disetor ke tim Verval tingkat kecamatan. Karena setelah ini kios akan menyerahkan ke distributor, atau distributor baru ke tim Verval kecamatan. Nah, di posisi ini tim Verval tentunya kemampuannya mungkin cuma menginput saja, karena waktu biasanya tidak cukup. Bayangkan misalnya kalau dalam satu kecamatan itu ada 6.000 petani yang menebus di bulan yang sama atau di minggu yang sama, tentunya dia tidak akan punya waktu untuk datang turun lapangan meninjau apakah betul pupuk yang datang sesuai dengan yang diusulkan. Ini akan menjadi masalah, menjadi potensi masalah. Mari kita sama-sama kawal, dan tolong teman-teman yang dari KPL juga untuk mengisi dengan jujur, ya, melaporkan dengan jujur kepada tim Verval agar rezekinya berkah. Demikian dari kami. Salam PPL Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.